antropometri ya. Tadi prosedurnya sama ya. Untuk prainteraksi, orientasi itu sama. Saya langsung ke fase kerja. Saya mencuci tangan, saya mengenakan APD, saya melakukan pemeriksaan antropometri. Permisi ya adik ya, saya buka bajunya dulu, kita nimbang dulu ya. Kita cek apakah bayinya BAB atau BAK. Kalau dia ada BAB BAK, kita bisa bersihkan dulu. Bentar ya. Lepas dulu bajunya. Timbang dulu ya. Beratnya cuma 1,5 2 kilo. Sudah, beratnya 3,4 ya. Oke, kemudian tidak perlu dipakaikan baju lagi. Kalau menurut saya untuk mencegah hipotermi kita bisa menggunakan bedongnya atau selimutnya ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan ini badan. Kita bisa minta tolong ibunya, ibu mohon dipegang ya kepala adiknya ya, supaya tidak bergerak. Pastikan vertexnya ada di ini ya, penggarisnya. Kemudian perawat bisa sedikit menekan pada bagian lutut, karena kalau pada bayi itu memang fisiologis ya, dia rada menekuk gitu, jadi kita harus tekan sedikit. Lalu kita naikkan kakinya seperti ini. Kita bisa pakai penggaris atau kita bisa pakai tangan pemeriksa. Ini adalah 53 cm di sini ya. Beda untuk panjang badannya. Kemudian kita ke pemeriksaan lingkar kepala. Pakai dulu biar nggak dingin. Lingkar kepala mulai dari atas alis ya. Bagian belakang adalah bagian oksipital yang paling menonjol. Kita lihat 39 cm. Lalu setelah itu lingkar dada. Kalau lingkar dada itu disejajar dengan puting susu. Ini nggak ada puting susunya. Berapa ya? 36. Kemudian kita turun ke lingkar perut, itu sejajar umbilikus 37. Setelah itu kita ke lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas kalau pada dewasa kan disarankan sebelah kiri ya, atau tangan yang non dominan. Tapi kalau pada bayi biasanya bisa kanan bisa kiri. Cara menentukannya sama, kita lihat dari acromion ke olecranon, kita bagi 2. Misalnya kita ukur dulu 10 cm ya, berarti di 5 cm untuk pengukurannya. Kita bisa pakai pita seluloid atau pita lila. Ini ada yang bayi, ada yang ibu hamil. Jadi kita gunakan yang bayi. Oke, lilanya 13,5 normal ya. Setelah itu antropometri selanjutnya adalah tebal lipatan kulit. Ini bisa di bicep, tricep, belakang scapula atau di perut. Tapi yang paling mudah biasanya ada di perut gitu ya. Nah, ini susah karena phantom ya. Sudah antropometri selesai. Sekarang kita ke vital sign. Kalau pada bayi tidak dilakukan pengukuran tanda vital untuk tekanan darah ya. Tekanan darah lazim atau umum biasanya dilakukan pada anak usia di atas 3 tahun. Kalau pada bayi apakah terus tidak diukur Bu tekanan darahnya? Bisa diukur tapi menggunakan manset yang lebih kecil ya. Neonatus ada sendiri, bayi ada sendiri, pediatrik ada sendiri, seperti itu.
Kalau tidak ada indikasi untuk memeriksa tekanan darah, kita tidak perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian kita suhu itu yang sekarang disarankan menggunakan termogan ya, karena minimalis istilahnya kontak begitu ya, sehingga kita bisa pakai termogan dan lebih cepat. Kalau pakai ini pun kan juga ada sekian detik ya. Nah, kita pakai termogan 36,8. Kemudian menghitung nadi. Menghitung nadi di mana? Itus cordis bayi ada di mana? Kalau itus cordis kalian yang dewasa di mana? ICS 5 ya. ICS 5 subklavikulasi distra. Tapi kalau pada bayi itu 3 atau 4. Jadi kita bisa lihat ICS-nya ada di mana begitu ya, tapi biasanya itu ada di bawah puting susu gitu ya. Tapi kita tetap harus menghitung dulu di ICS 3 atau 4 sebelah mid claviculasi distra. Kita hangatkan dulu. Ya, ini juga dewasa ya, bukan bayi ya. Lalu kita hitung selama 1 menit. Oke, misalnya sudah 1 menit, hasilnya 120 kali per menit gitu. Kemudian kita periksa frekuensi pernapasannya. Karena pada bayi tipe pernapasannya adalah tipe pernapasan perut. Kita bisa lihat kembang kempisnya, kita hitung selama 1 menit. Kalau misalnya tidak kelihatan atau kita tidak yakin, kita bisa letakkan tangan kita di sini untuk menghitung frekuensi pernapasannya. Oke, pernapasannya misalnya 34 kali per menit. Sudah ya, vital sign sudah, antropometri sudah. Sekarang kita ke PF. PF-nya mulai dari appearance dulu. Warna kulit, distribusi kulit, apakah ada luka, ataukah ada lecet, atau ada tanda lahir pada bagian kulit bayi dan sebagainya. Apakah ada cyanosis dan sebagainya. Itu untuk appearance-nya. Kemudian kita ke kepala. Ya, di kepala kita lihat untuk distribusi rambutnya, pertumbuhan rambutnya merata atau tidak, warna rambut mungkin, lalu untuk kita lihat ubun-ubun besarnya, ini namanya fontanella anterior. Kemudian apakah sudah menutup atau belum, lalu dilihat fontanella posterior atau ubun-ubun kecil menutup di umur berapa, nanti silakan dipelajari. Kemudian suturannya apakah tepat gitu ya, kan ada yang kelihatan sekali gitu ya suturannya. Kemudian juga kebersihan gitu ya. Lalu apakah ada cekung pada ubun-ubun, tanda apa kalau cekung? Dehidrasi. Atau ada cembung pada ubun-ubun. Kalau cembung tanda apa? Peningkatan tekanan intracranial. Ya, itu untuk kepala. Kemudian kita ke wajah, apakah ada kelainan bentuk wajah seperti tipe mongoloid untuk pasien-pasien dengan retardasi mental. Apakah ada bentuk wajah moon face yang bulat seperti bulan gitu ya. Itu biasanya pada pasien dengan penggunaan metilprednisolon dalam jangka waktu yang lama. Biasanya pasien-pasien dengan sindroma nefrotik atau pada pasien dengan PJB, biasanya tetralogi ovalon, itu bentuknya kayak burung, paruh burung gitu, jadi lebih istilahnya cirinya lebih fungsi seperti itu. Kemudian dilihat apakah ada istilahnya kayak kalau orang stroke itu kesimetrisan bentuk wajahnya gitu ya. Itu untuk wajah. Kemudian kita ke mata. Mata yang dilihat skleranya, warnanya apa, apakah putih ataukah ada ikterik atau tidak. Kemudian palpebranya ini bisa menutup secara sempurna keduanya atau tidak. Kemudian konjungtiva sama ya, tapi ya nggak bisa kita minta adiknya untuk melihat ke atas. Kita cukup membuka seperti ini, apakah anemis atau tidak. Kemudian untuk pergerakan bola mata sama ya, apakah simetris atau tidak. Kalau tidak, itu mungkin mengindikasikan adanya strabismus atau mata culi. Kemudian ini nggak ada penlight ya, kita bisa lihat refleks cahaya, apakah pupilnya mengecil atau tidak ketika diberikan rangsang cahaya. Itu untuk mata. Apalagi mata?
Sudah ya. Ya, setelah itu ke telinga. Telinga kita bisa lihat kanan kiri daunnya itu simetris atau tidak. Lalu kita tarik ke depan keluar ya. Depan keluar. Kalau ada penlight kita bisa pakai penlight untuk melihat apakah ada cairan, kotoran dan massa. Kemudian untuk penglihatannya pendengarannya kita cukup begini atau pakai gerincingan apakah dia mengikuti sumber suara. Nggak bisa ya pakai rine, pakai weben itu kan biasa ya. Jadi hanya pakai rangsang suara saja. Itu untuk telinga. Kemudian ke bagian mulut, mulai dari mukosa oralnya apakah kering atau tidak, apakah warnanya seperti apa, ada kebiruan atau merah muda atau seperti apa. Kemudian kita masuk ke dalam rongga mulut untuk lidahnya, kebersihan atau biasanya kalau mereka minum susu itu kan putih-putih gitu ya. Lalu gusinya seperti apa, sudah ada gigi atau belum, palatumnya seperti apa. Kalau kita mau lihat ke bagian yang lebih dalam kita bisa gunakan tong spatel. Tapi ini tong spatelnya sepertinya dewasa ya. Bayi itu ada yang lebih kecil. Kita lapisi dulu dengan kasa, kemudian kita bisa lihat bagian dalamnya apakah ada hiperringnya pada tonsilnya, uvulannya gitu ya. Sudah, itu untuk mulut. Apalagi mulut sudah ya. Ya, habis itu kita turun ke leher. Ini adiknya nggak punya leher. Jadi dilihat di sini ya, ini namanya kelenjar apa? Getah bening atau kelenjar limfe. Adakah perbesaran pada kelenjar limfe? Terus yang di sini adalah kelenjar tiroid. Ada pembesaran atau tidak di kelenjar tiroid. Kemudian pergerakan lehernya bebas atau ada tahanan. Lalu JVP itu juga kalau pada bayi kalau tidak ada indikasi tidak perlu dilakukan. Tapi pemeriksaan JVP pada bayi sama dewasa sama ya. Kita bisa menekan pada bagian vena yang di atas klavikula. Ya, saya nggak kelihatan ya. Kalau yang kurus-kurus itu kelihatan klavikulanya ya. Bisa dibendung, sudutnya sebenarnya dia harus 45 derajat ya. Terus disuruh menengok ke bagian sisi yang berlawanan, yang submandibulanya ditekan. Nanti undulasi apa sih namanya? Pembendungan apa sih ya? Ya yang kelihatan dia lebih ya itu dikasih tanda. Kemudian kita ukur dari angulus ludovicinya tegak lurus, lalu diukur peninggian apa sih? Ya jarak antara itu ya. Nah itu berapa? Nanti normalnya adalah 5 plus minus 2 cm H2O. Tapi kalau pada bayi biasanya tidak dilakukan pengukuran JVP. Kemudian turun ke dada. Dada kita inspeksi dulu warnanya, ada lesi atau tidak, simetris atau tidak, pergerakan dinding dadanya, ada retraksi dinding dada atau tidak. Setelah itu kita palpasinya juga ringan saja. Kita hangatkan dulu tangan kita, kemudian kita tekan. Ini juga nggak bisa ya nyeri tekan, dek nyeri nggak gitu, nggak bisa ya. Tapi bisa menentukan apakah ada massa atau tidak begitu ya. Itu untuk palpasi. Vokal primitus juga nggak bisa ya, 77 dek gitu. Kalau bayi belum bisa ya. Tapi kalau menangis mungkin kita juga bisa palpasi getarannya sama atau tidak antara kanan dan kiri. Tuh kemudian kita auskultasi. Tadi suara nadi sudah kita dengarkan. Kalau yang di sini kita bisa mendengarkan suara napas ya di semua lapang paru. Seperti ini. Kemudian apakah vesikuler atau tidak, atau adakah suara napas tambahan di lobus yang mana, misalnya seperti itu. Kemudian bunyi jantung kita dengarkan di mana? Sama ya kayak orang dewasa ya di katup aorta, pulmonal, mitral sama tricuspid. Tapi susah kalau di stetoskopnya sebesar ini kita mau cari ICS 2 kanan kiri nanti sama ya. Tapi biasanya kita dengarkannya di ictus cordis, itu katup mitral ya,
apakah biji 1, biji 2 nya tunggal, atau ada murmur, atau ada split, galop, atau bunyi yang ketiga. Jadi biasanya hanya lubdub. Lubdub itu berarti biji 1, biji 2 nya tunggal. Udah, perkusi tidak kita lakukan untuk dada kalau pada bayi. Kemudian turun ke abdomen, kita inspeksi dulu apakah ada distensi, apakah ada lesi, bagaimana umbilikusnya, kemudian kalau masih ada tali pusat, apakah ada tanda infeksi pada tali pusatnya. Kemudian kita auskultasi, yang diauskultasi ya di 4 kuadran sama ya, kuadran kanan atas, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Suara yang paling nyaring kita dengarkan atau paling jelas kita dengar itu yang kita hitung selama 1 menit gitu. Kemudian untuk palpasi itu juga palpasi ringan saja, apakah keras ataukah teraba massa atau tidak. Perkusi jarang dilakukan ya, karena kalau di standard itu biasanya cukup kita lihat saja. Tapi kalau mau lihat asites boleh, yang lebih gampang memang dimiringkan gitu ya. Atau kalau enggak pun kita bisa perkusi dari timpani ke galnes ya. Ya, seperti itu. Apakah ada asites atau tidak. Lalu turun ke genitalia. Kalau laki-laki kita bisa lihat untuk penisnya, ukurannya apakah mikro atau normal gitu ya. Nek makro itu ya jarang ya. Makro penis itu kayak apa ya. Terus kemudian ininya apa namanya, OUE-nya, orificium uretra externanya atau lubang pipisnya itu ada di ujung atau tidak. Kalau di ujung kan berarti normal. Kalau di bagian ventral itu berarti ada hipospadia ya, yang lubang pipisnya itu ada di bagian ventral. Kemudian setelah itu kita inspeksi dan palpasi untuk skrotumnya, apakah testisnya sudah turun kedua-duanya atau belum. Kemudian sekalian lihat anus, kebersihan, apakah ada kemerahan, iritasi, lubang anusnya ada atau tidak, maksudnya paten atau tidak tuh ya. Kadang ada yang lubang anusnya ada tapi cuman kecil gitu ya, ini juga ada. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya lebih ke kebersihan, ada cairan atau tidak. Bentuk itu saya bingung, bentuk alat kelamin perempuan itu dia yang dimaksud seperti apa gitu ya. Sudah, setelah itu kita ke ekstremitas atas, belakang dulu. Tulang belakang. Kita cukup miringkan begini boleh, ditengkurapkan boleh. Lalu kita raba pada bagian tulang belakang, adakah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Habis itu ekstremitas tadi ya, kelengkapan jari, adakah polidaktili, sindaktili, adakah clubbing finger, adakah cyanosis pada jari-jari. Kemudian kita cek kapilari refill time-nya lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik. Terus simetris kanan kiri atau tidak, pergerakannya seperti apa. Yang kaki juga sama, kita lihat apakah sama panjang, kemudian kukunya itu apakah ada clubbing, apakah bergerigi, apakah cyanosis. Kemudian kita cek juga kapilari regularnya, dan adakah polidaktili dan sindaktili. Lalu pergerakan kakinya normal, aktif atau tidak. Lalu baru kita pindah ke refleks primitif. Primitif ini apa? Kalau kita rangsang di daerah pipi, dia akan ikut gitu. Namanya apa? Routing ya. Routing. Ya. Kemudian kita bisa pakai jari atau pakai kasa. Nanti dia akan menghisap. Namanya apa? Bahasa Inggrisnya menghisap apa? Saking. Ya, kemudian ini tangan dan kakinya akan fleksi, namanya shocking. Namanya moro, bukan shocking ya. Moro. Kemudian kita bisa pakai apa namanya, ujung ini ya, kapas bagian sininya
Nah, itu refleks apa? Palpebra. Kemudian lehernya ini nggak bisa miring soalnya. Dimiringkan, kemudian tangan yang ini akan seperti ini dan yang sebelah sini akan masuk sini. Kakinya juga sama kaki yang sebelah sini. Itu namanya apa? Asymmetric tonic neck reflex. Asymmetric tonic neck reflex, ya. Kemudian tangannya kita kasih tangan kita misalnya gini, lalu dia akan menggenggam, namanya apa? Palmar grasp. Kalau kaki kita kasih ini, terus kemudian jarinya akan dorsopleksi, namanya adalah plantar grasp. Kalau tangan tadi adalah palmar grasp, kalau kaki adalah plantar grasp. Kemudian di kaki kita kasih pakai pulpen gitu ya, kita kasih rangsangan dari tumit ke arah ibu jari. Ketika dia plantar fleksi, maka itu namanya Babinski positif. Lalu apalagi, oh ini ya, ketika kita angkat seperti ini, lalu apa namanya, dia akan melangkah, namanya adalah stepping, walking. Kalau berjalan walking, kalau ya kayak melangkah gitu ya, itu namanya stepping. Lalu kalau ada yang lebih tinggi, nanti dia akan berusaha untuk naik, itu namanya placing. Jadi ada stepping, walking, dan placing. Ya, lalu kita tengkurapkan seperti ini. Tadi moro itu selain begini juga bisa ya, yang diginikan Neng, saya nggak berani ya. Kalau kita kasih rangsangan pada tulang belakang misalnya seperti ini, dia akan kayak ikut sesuai dengan arah rangsangan yang kita berikan, itu namanya adalah galar. Ya, itu sih yang umum kita lakukan pengecekan pada refleks primitif bayi. Yang perlu kalian tahu adalah kapan sih refleks itu muncul, kapan sih refleks itu sudah tidak muncul lagi. Itu yang nanti perlu dibaca lagi. Sudah selesai.